sih yang harus saya lakukan supaya saya masih bisa hidup sehat, tapi dengan udara yang sehat juga tentunya. Hai, kenalin aku Dr. Jane yang akan memberikan kalian informasi seputar kesehatan di tiap video YouTube aku. Dan bukan cuma itu guys, aku akan share juga tips-tips yang gampang kalian buat di rumah supaya hidup kalian jadi lebih sehat dan lebih pintar. Nah, sebelum lanjut, like dan subscribe dulu ya video aku. Hari ini aku akan membahas sesuai judul, yaitu hubungan tentang air atau udara dan juga kesehatan. Kami menunjuk AC ya, karena AC ada udaranya. Oke. Banyak dari kita yang mungkin berpikir udara itu penting nggak sih? Dan ada hubungannya nggak sama kesehatan? Ya ada lah, penting banget. Kenapa? Coba deh kalian bayangkan, pernah nggak kalau misalnya kalian itu bertahan hidup tanpa makanan? Kira-kira bisa tahan berapa lama tuh? Menurut studi kedokteran, ternyata seseorang itu bisa bertahan hidup tanpa makanan sama sekali itu selama beberapa minggu, sehingga baru mengalami yang namanya starving yang hebat dan mengalami kematian. Terus gimana dong dok kalau misalnya hidup tanpa air? Hidup tanpa air sih manusia itu menurut studi kedokteran masih boleh bertahan sekitar beberapa hari, lalu mengalami dehidrasi berat dan akhirnya meninggal. Dan sekarang kalau misalnya tanpa bernafas, tanpa udara yang masuk ke dalam pernafasan kalian, jangan nanya. Sesuai dengan studi kedokteran, dalam waktu 6 menit sampai 10 menit akan mengalami meninggal. Dead. Nah, sebegitu besarnya peran udara, apalagi dalam hal ini oksigen, bagi kehidupan, kelangsungan kehidupan kita, apalagi untuk kesehatan kita. Seorang bayi yang baru lahir aja, itu dokter tuh harus pastikan dia itu nafas atau tidak dengan cara dia menangis apa enggak. Ketika bayinya nangis, artinya kan paru-paru nyumbang, artinya udara itu masuk di dalam paru-paru. Itu yang kami mau pastikan. Nah, sekarang untuk di zaman saat kita ini, kita udah tahu peran udara itu banyak banget. Yang pertama adalah membawa oksigen sebagai oksigen carrier masuk ke dalam paru-paru yang akan dialirkan ke dalam pembuluh darah. Intinya udara sebenarnya dalam hal ini udara yang sehat, udara yang bersih, air yang bersih, bahkan sinar matahari juga itu bekerja sama untuk bisa mendukung kesehatan seseorang. Jangan berpikir kesehatan itu hanya bicara soal obat-obatan, soal menghindari virus dan kuman, dan hanya soal makanan. Kamu salah. Tapi lingkungan sehat seperti udara, air bersih, dan sinar matahari sebenarnya adalah yang paling penting dalam menjaga kesehatan seseorang. Nah, lebih lanjut lagi nih. Ternyata udara yang jika misalnya dia itu bisa masuk ke dalam tubuh kalian dengan baik, paru-paru kalian boleh mengalirkan oksigen ke seluruh organ-organ penting dalam tubuh kalian. Udara berperan penting untuk organ-organ seperti jantung, otak, pembuluh darah, juga organ pencernaan, hati, dan masih banyak lagi deh yang kalau mau dijelaskan panjang banget di video ini. Nah, dan tentu saja udara itu berperan penting banget bagi kesehatan psikis atau mental. Pasti nih banyak teman-teman yang mengalami insomnia ataupun stres, depresi, bahkan yang hingga mengalami kelainan mental seperti itu. Kalian gak pernah nyangka kan kalau ternyata ada hubungannya dengan udara yang kita hirup sehari-hari. Gini guys, menurut WHO di dunia ini ternyata katanya ada 7 orang yang mengalami kematian oleh karena udara polusi. Dan juga menurut penelitian yang pernah dibuat oleh Afif dan Khan, ternyata penelitian mereka menunjukkan ada hubungan antara udara dengan kelainan psikososial dan mental. Wah, nggak ada yang pernah nyangka kan, ternyata orang-orang di kota nih khususnya yang udaranya memang ya terus terang aja penuh polusi, kotor, kendaraan, gak ada yang bisa menjamin ternyata itu penyebab kelainan mental yang banyak berkembang pada saat ini. Itu penelitian guys, masih belum puas, masih ada lagi nih penelitian dari UK. Jadi dalam jurnal mereka tentang hubungan udara dengan penyakit-penyakit kardiovaskular, ternyata ada hubungannya juga guys.
Nah, masih mau berpikir bahwa kayaknya nggak penting-penting amat deh udara? Kalian salah guys. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apa sih yang harus saya lakukan supaya saya masih bisa hidup sehat, tapi dengan udara yang sehat juga tentunya, seperti yang sudah kalian ketahui dari video ini. Aku akan berbagi tips-tips yang gampang banget yang kalian boleh peroleh. Yang pertama, kalian harus menanam tanaman, paling enggak bunga-bungaan, paling yang bagus sih seperti yang di slide saya ini, penelitiannya tentang tumbuhan lidah mertua. Nah, ternyata menurut NASA, tumbuhan lidah mertua ini kita boleh tanam tuh di sudut-sudut rumah dan memberikan udara yang baik, sirkulasi oksigen yang baik di atmosfer rumah kita. Jadi vibes-nya tuh di rumah kita itu banyak oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Ini sangat logika dan benar-benar hasil penelitian loh. Kalian boleh coba di rumah. Nah, selanjutnya tips yang kedua selain tanam-tanaman adalah coba deh sekali-sekali, seperti anjuran dokter, 3 kali seminggu kalian keluar jalan-jalan ke taman-taman yang banyak pohon, ke alam, ke pantai, ke gunung, terserah deh. Pokoknya yang ada banyak tanamannya, kalian pasti akan merasakan detoksifikasi paru-paru, sehingga paru-paru kalian tuh boleh mengembang, dapat menghirup banyak oksigen yang boleh menyehatkan paru-paru kalian. Tips yang ketiga, tentu saja nih, kalian nggak boleh menjadi sumber polutan dengan cara kalian itu nggak boleh merokok. Nggak boleh merokok karena dengan kalian merokok, selain menjadi perokok aktif, kalian boleh juga membuat orang lain itu menjadi perokok pasif. Sudah tahu kan banyak kasus-kasus di Indonesia yang terbaru, pasien-pasien dengan perokok pasif diteliti ternyata lebih meningkat risiko untuk kena kanker paru. Udah ada kan baru-baru beritanya, boleh cek sendiri aja tuh. Tips yang keempat, ini nih yang paling sering nih, AC. Nah, memang sih nggak bisa dipungkiri, apalagi kehidupan kita di perkotaan yang memang udaranya panas, ya jelas lah kita butuh AC. Namun, menurut suatu pelajaran kedokteran forensik, katanya AC juga sebenarnya kalau misalnya kita terus-terus di udara AC dalam ruangan tertutup yang nggak ada ventilasinya, sama sekali kita nggak keluar-keluar dari ruangan ber-AC, meningkatkan risiko kita untuk menghirup karbon monoksida. Udah tahu kan betapa bahayanya karbon monoksida itu dalam tubuh. Nah, tentu saja ini sangat berbahaya. Terus tips yang berikutnya adalah kalian itu harus memperhatikan ventilasi udara ruangan di mana kalian tinggal. Maksud saya ini rumah apa kos-kosan gitu, sebaiknya kalian itu memiliki jendela, paling enggaknya itu biar ada pertukaran udara yang bersih. Nah, tips yang terakhir nih untuk teman-teman generasi milenial yang stylish, hati-hati deh dengan posisi duduk kita saat kerja di kantor dan juga pakaian kita. Contohnya aku nih, hari ini aku pakai pakaian yang emang longgar, jas aku longgar. Itu baik loh untuk perkembangan paru-paru kita pada saat menarik nafas atau inspirasi. Pada saat kita inspirasi, diafragma kita, paru-paru kita membutuhkan area pengembangan yang baik. Bagaimana bisa mengembang kalau misalnya kamu masih pakai tuh baju-baju yang seksi dan ketat? Oh, nggak bisa. Akan menyulitkan kalian bernafas. Selain membuat cowok-cowok sulit bernafas juga sih, karena pakaian kalian terlalu ketat. Yeah, boy. Nah, itu dia tips-tips dari aku yang moga-moga kalian tuh boleh buat dan berhasil dalam hidup kalian. Salam sehat, Dr. Jane. Bye-bye.